أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله ببركاته وببركات علومه آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini adalah kelanjutan daripada kajian tentang ilmu bayan dengan bacaan kitab Tuhfatul Ihwan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam amrun bil ilmi lil hissi ala ma'rifati ma ya'ti. Annal majaza huwa lafdhun mushtarakun bainal majazil aqliyyi wal lughawi mufradan kana aw murakkaban wa huwa fil asli maf'alun fa asluhu majwazun nuqilat harakatul aini ilal fa'i qablaha thumma qulibat alifan kal maqali min jazal makani yujawizuhu idza ta'addahu fahuwa masdarun mimiyun ma'nahu at-ta'diyatu bima'na al-intiqali wa huwa bihadzal ma'na ya'ummul aqliyya wa ghayrahu فيكون باقيا على مصدريته ويطلق على الكلمة الجائزة أو المجوز بها فيكون المراد منه اسم الفاعل أو اسم المفعول وهذا الإطلاق هو الشائع المتبادر عند الإطلاق إما أن يكون في الإسناد وهو ضم كلمة ولا حكما إلى أخرى على وجه يفيد وقولنا ولو حكما لإدخال ما يؤول بالكلمة ولو جملة نحو زيد قام أبوه وإما أن يكون في الكلمة وهي قول مفرد اسما كانت أو فعلا أو حرفا وإما أن يكون في المركب يعني الإسنادي Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahui olehmu. Jadi kata-kata i'lam adalah amrun bil ilmi, suatu perintah dengan ilmu, suatu perintah untuk mengetahui. Lil hassi ala ma'rifati ma ya'ti, untuk memotivasi, menggerakkan hati di atas mengenal sesuatu yang akan datang. Kata-kata i'lam ini adalah dituju untuk perintah, sebagai perintah untuk mengetahui dan juga untuk memotivasi, menggerakkan hati kita untuk mengetahui sesuatu yang akan datang atau sesuatu yang akan dibahaskan. Itu tujuan daripada kata i'lam. Sekarang coba kita lihat dulu, kita baca dulu matanya supaya lebih mudah dimengerti terlebih dahulu. Supaya mudah dipahami, coba kita baca matan terlebih dahulu, yaitu yang ada di dalam kurung. Annal majaza, sesungguhnya majaz, bahwa sungguh majaz, langsung ke dalam kurung selanjutnya. Imma ayyakuna fil isnadi, adakala bahwa sungguh ada ianya majaz fil isnad, pada isnad. Jadi majaz yang pertama adakala terjadinya pada isnad. Kemudian wa imma di dalam kurung matanya, wa imma fil kalimah, dan adakala ianya majaz itu terjadi pada kalimat. Wa imma fil murakkab, dan adakala majaz tersebut terjadi pada jumlah yang murakkab, yang tersusun. Jadi yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa majaz ini, terjadinya majaz
itu terhadap 3 perkara. Ada kala pada isnad, ada kala pada kalimat, dan ada kala pada murakkab. Jadi untuk bagaimana penjelasan isnad, kalimat, murakkab, apa itu majaz, sekarang dijelaskan oleh musannaf. Yang namun terlebih dahulu dipahami dulu bahwa sungguh majaz, kita ulangi lagi, majaz itu ada kala terjadinya majaz pada isnad, ada kala pada kalimat, dan ada kala pada murakkab. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian oleh musannaf melanjutkan bahwa sungguh majaz. Apa itu majaz? Bagaimana asal daripada kata majaz? Kemana itlaq makna daripada kalimat majaz? Huwa lafdun mushtarakun bainal majazil aqli wal lughawi. Dianya majaz itu satu lafal yang mushtarak, yang berkongsi di antara majaz aqli dan majaz lughawi. Kata-kata majaz itu istirak antara majaz aqli dan majaz lughawi. Jadi mencakup kepada keduanya, yaitu aqli dan lughawi. Mufradan kana au murakkaban. Kemudian lagi juga mencakup kepada majaz lughawi yang mufrad maupun majaz lughawi yang murakkab. Kemudian dari mana asal kata majaz? Wahwa fil asli maf'alun. Dan bermula dianya majaz, kalimat majaz ini pada asal adalah kalimat maf'alun yang sama timbangan dengan maf'alun. Majazun sama timbangannya dengan maf'alun. Asalnya yaitu fa'asluhu, maka bermula asalnya majaz majwazun. Jadi asal daripada kalimat majazun adalah majwazun. Jadi daripada majwazun menjadi majazun. Bagaimana kronologinya? Nuqilat harkatul aini ilal fa'i qablaha. Dipindahkan akan harkat ain fi'il kepada huruf fa fi'il yang ada di belakangnya ain fi'il, yaitu harkat yang ada pada kalimat waw yang dia itu sebagai ain fi'il dipindahkan kepada fa fi'il yang ada sebelumnya, yaitu dipindahkan harkat yang ada di atas waw kepada huruf jim yang merupakan fa fi'il. Jadi dari majwazun setelah dipindahkan harkat ain kepada fa menjadi majauzun. Jadi daripada majwazun menjadi majauzun. Kemudian kemudian qulibat alifan kal maqali. Kemudian digantikan akan waw tersebut menjadi alif. Majwazun tadi menjadi majauzun. Kemudian waw diganti atau ditukar menjadi alif. Huruf waw menjadi alif seperti kalimat maqalun. Sama juga dengan timbangan maqalun yang asalnya maqwalun dipindahkan harkat waw kepada qaf menjadi maqaulun, kemudian waw diubah menjadi alif. Jadi dari majwazun menjadi majazun, dari maqwalun menjadi maqalun. Min jazal makani. Adapun kalimat majaz itu dimustakkan daripada kalimat jaza. Min jazal makanu. Jazal makanu yujawizuhu. Iza ta'addahu, apabila melampaui ianya tempat, apabila melampaui ianya seseorang akan tempat. Jazal makadu, melampaui ia akan satu tempat. Jaza yajuzu. Fahuwa masdarun mimiyun, maka
kalimat majas di atas itu adalah dia itu sebagai masdar mimi. Masdar mimi. Apa maknanya? Ma'nahu at-ta'diyatu, bermula maknanya itu adalah ta'diyah, bermakna melampaui. Kemudian at-ta'diyah bimaknal intiqal. At-ta'diyah juga dimaknai dengan makna intiqal, berpindah. Nah, jadi jazal makan artinya ta'diyah, melampaui. Makna ta'diyah juga dimaknakan menjadi makna intiqal, berpindah. Wa huwa bihadzal makna ya'ummul aqliya wa ghairahu, dan bermula dianya majas dengan ini makna. Majas di atas apabila diartikan dengan itlaq makna yang ini yang telah dijelaskan barusan, ya'ummul aqliya wa ghairahu, dia itu mengumumi atau mencakup kepada makna majas aqli dan lainnya majas aqli. Fayakunu baqiyan ala masdariyatihi, maka ada ianya majas itu kekal atau tetap dia di atas masdariyahnya, kekal di atas makna masdariyah daripada majwazun tadi. Nah, karena dia adalah masdar mimi. Itu itlaq makna majas yang pertama. Kemudian itlaq makna majas yang kedua. Wa yutlaqu 'alal kalimatil jaizati awil mujawwazi biha, dan majas itu juga diitlaqkan kepada kalimat yang melampaui atau kalimat yang dilampauikan dengannya kalimat. Fayakunul muradu minhu ismul fa'ili au ismul maf'uli, maka adalah maksud daripadanya majas itu adalah isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ini itlaq yang kedua. Nah, diitlaq dengan kalimat jaizah ataupun kalimat al-mujawwazu biha. Nah, makanya dia itu isim fa'il ataupun isim maf'ul. Wa hadzal itlaqu, dan bermula ini itlaq yang begini, huwa syai'ul al-mutabadaru 'indal itlaq. Itlaq yang ini bermula dianya itu masyhur, syai', umum, masyhur, terkenal ya. Al-mutabadaru 'indal itlaq, yang ditabadurkan di ketika itlaq, maksudnya yang didapatkan oleh pikiran yang pertama sekali di ketika diitlaq makna daripada kalimat majas. Nah, jadi langsung ditabadur kepada al-kalimatul jaizah ataupun al-kalimatul mujawwaz biha. Seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kata majas. Kita ulangi lagi bahwa sungguh majas tadi, majas ada kala dianya majas tersebut terjadinya pada isnad. Apa itu isnad? Isnad yaitu wa huwa dhammu kalimatin wala hukman ila ukhra ala wajhin yufidu. Makna daripada isnad adalah mencampurkan kalimat walaupun percampuran tersebut secara hukum. Kemana dicampurkan? Ila ukhra, kepada kalimat yang lain, di atas sisi yang dapat memberikan faedah. Mencampur satu kalimat walaupun kalimat secara hukum kepada kalimat lainnya ke atas sisi yang bisa memberikan faedah. Nah, jadi kenapa ditambah kata-kata hukman? Wa qauluna walau hukman li idkhali ma yu'awwalu bil kalimati walau jumlatan. Dan bermula perkataan kami, kata musannaf, perkataan kami walau hukman. Ya, di dalam ta'rif atau definisi isnad. Kenapa ditambah hukman? Dan bermula kata-kata kami walau hukman li idkhali ma yu'awwalu, untuk memasukkan barang yang ditakwilkan bil kalimati, dengan kalimat, walau jumlatan, walau ada ianya kalimat tersebut itu jumlah. Nah, ternyata ditambah walau hukman untuk memasukkan ke dalam ta'rif, ke dalam definisi
sesuatu yang ditakwil dengan kalimat. Walaupun dia jumlah, ada jumlah yang ditakwil menjadi kalimat, ataupun jumlah yang dia itu dikira-kirakan sebagai kalimat. Bagaimana contohnya? Nahwu Zaidun qama abuhu. Contoh daripada jumlah yang ditakwil menjadi kalimat. Zaidun qama abuhu. Zaidun mubtada, qama abuhu sebagai khabar. Qama abuhu sebagai khabar. Sebenarnya qama abuhu ini adalah satu jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Yang namun qama abuhu ini dia satu jumlah yang ditakwil menjadi sebuah kalimat, sehingga qama abuhu dia itu jatuh sebagai khabarnya Zaidun. Ya, jadi sekumpulan daripada jumlah qama abuhu ini dijadikan sebagai khabarnya Zaidun. Jadi qama abuhu dia itu kalimat secara ta'wil, kalimatun mu'awwal, kalimat yang ditakwil. Inilah yang dimaksud dengan kalimat secara hukum, kalimat pada hukum, walau hukman. Kemudian yang kedua, terjadinya majas. Nah, tadi yang pertama ada kala pada isnad, yang kedua wa imma ayyakuna fil kalimati, dan ada kala ianya majas, dan ada kala bahwa sungguhnya majas, dan ada kala bahwa sungguh ada ianya majas itu terjadinya pada kalimat. Apa itu kalimat? Apa definisi kalimat? Wahya qaulun mufradun isman kanat au fi'lan au harfan. Dan bermula dianya kalimat itu satu perkataan yang tunggal. Satu perkataan yang tunggal, baik dia itu isim, ataupun dia itu fi'il, ataupun dia itu sebagai huruf. Nah, jadi sebuah perkataan yang tunggal, apakah dia isim, atau fi'il, atau huruf, itu dikatakan dengan kalimat. Seperti kita katakan Zaidun. Zaidun itu adalah kalimat. Kalimat apa? Kalimat isim. Daraba. Daraba adalah kalimat. Kalimat apa? Fi'il. Yakunu. Yakunu itu kalimat, yaitu kalimat fi'il. Ataupun hal. Fi lam. Itu adalah kalimat. Kalimat apa? Yaitu kalimat huruf. Yang ketiga, wa imma ayyakuna fil murakkabi. Dan ada kala bahwa ada ianya majas terjadinya pada jumlah yang tersusun, pada jumlah yang murakkab, yakni al-isnadi. Menghendaki ianya musannaf dengannya kata-kata murakkab akan isnadi, yaitu murakkab isnadi. Murakkab yang ada isnad di dalam murakkab tersebut. Nah, bukan selain daripada murakkab isnadi. Karena murakkab ini banyak ya. Salah satunya adalah murakkab isnadi. Jadi yang terjadi majas pada murakkab maksudnya adalah terjadinya majas murakkab itu adalah murakkab yang isnadi. Nah, jadi sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.